Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya di sini Ahmad Gofur akan sedikit membahas 3 hadis yang kaitannya dengan makalah tafsir hadis terbawi. Hadis yang pertama ialah tentang konsep pendidikan Islam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhalahu fi qaryati ukhra fa arsadallahu lahu madrajatihi malaka falamma ata alaihi qala aina turidu qala uridu akhali fi hadihi qaryati qala halaka alaihi min ni'mati tarubbuha qala la ghaira ana ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inna rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahabbtuhu fi, yang artinya di tengah perjalanan ke desa yang akan dituju, maka malaikat itu hendak bertanya kepada kamu. Orang itu menjawab, saya akan menjenguk saudara saya. Kemudian malaikat itu bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya? Laki-laki itu pun menjawab, tidak, saya hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya malaikat itu bertanya, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwasannya Allah ini akan senantiasa mencintai sebagaimana kamu mencintai saudaranya sendiri. Dari pengertian hadis di atas tadi yang bacakan tadi oleh saya, menyimpulkan bahwasanya kata ta'dib mengandung pengertian usaha untuk peserta didik agar tergerak jiwanya untuk berperilaku baik dan berlaku sopan. Mungkin ini salah satu fungsi yang diajarkan dalam hadis ini untuk bisa jiwanya bergerak buat melakukan suatu kebaikan dan berperilaku. Yang kedua ialah hadis yang mengenai tujuan pendidikan Islam. Sebenarnya tujuan pendidikan hadis ini sudah populer di kalangan umat Islam. Mungkin hampir semua mengetahui, di mana yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Kemudian, maka barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebaikan kedua-duanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini intinya dapat disimpulkan atau dapat dipahami, jika seseorang menginginkan kebaikan di dunia maupun di akhirat ataupun kedua-duanya, harus dengan ilmu. Karena ilmu ini berperan penting untuk mencari sebuah kebaikan yang akan kita cari, baik kebaikan di akhirat, baik kebaikan di dunia, kemudian di akhirat maupun kedua-duanya. Hadis ini sangat dianjurkan para umat muslim untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena untuk mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin
itu mengenai hadis yang kedua mengenai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya langsung saja ke materi selanjutnya, ialah kurikulum pendidikan Islam. Baik, pada bagian kurikulum pendidikan Islam saya mengambil hadis yang kaitannya dengan kurikulum yang berkaitan mengenai pendidikan ibadah. Jadi saya mengambil hadis An Abi Syariyah ibni Muabbad al-Junahi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimus sayyibas salat alimus sabbiyas salatu lisab'i sinina wadribuhu alaihi abna asyri sinin. Rawahu Abu Daud. Jadi artinya dari Abu Asy'ariyah bin Mu'abbad bin al-Junaini berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun, dan apabila tidak mematuhi ataupun tidak mau untuk sholat maka pukullah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi intinya pada hadis ini tertera bahwasanya ketika kita mempunyai anak umur 7 tahun maka ajarilah untuk beribadah ataupun ajarilah untuk sholat. Karena apabila ketika kita mendidik anak kita di umur 7 tahun dapat tertanam rasa tanggung jawab dalam hatinya untuk sholat, dan selalu bisa tanggung jawab lah, intinya seperti itu ketika kelak nanti, ketika usianya besar nanti, seperti itu. Dan ketika anak kita tidak mau sholat, melaksanakan sholat, tidak mau dipintahkan untuk sholat, tidak mau, ya maka pukullah anak kita. Itu yang dianjurkan dalam hadis ini. Karena ketika kita mengajari anak kita untuk sholat sejak dini, otomatis di suatu saat nanti ketika sudah dewasa ini dapat tertanam di hatinya gitu, dapat bertanggung jawab akan sholat, kemudian juga sampai besar. Mungkin seperti itu sih ya. Mungkin cukup video yang saya bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pasti terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.